Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 atau tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Yang seperti biasa Radio Silaturahim dan Radio TV melalui YouTube kembali menghadirkan acara Ahlan wa Sahlan. Tadi Rasil menghilang dari udara beberapa saat karena di sini pemadaman listrik ya untuk perbaikan. Sekarang alhamdulillah sudah normal lagi dan kita jumpa lagi dalam Ahlan wa Sahlan. Ada orang mengatakan bahwa harta itu tidak bisa dimawati. Ternyata tidak juga. Harta bisa dimawati asal harta itu diinfakkan di jalan Allah. Nah, nanti barangkali bincang-bincang kita akan ke arah sana. Kami mengundang teman-teman atau para ustadz dari Al-Fatah, di mana Al-Fatah punya pesantren Al-Fatah Majalengka di Desa Mekarwangi. Namanya tuh Masjid Tahfiz Quran Nurul Bayan di Majalengka yang sekarang sedang proses pembangunan, baru tiangnya saja, lantai belum, atap belum, padahal murid-muridnya banyak. Jadi insya Allah kita perlu bantu ya. Di sini kami menghadirkan yaitu Ustadz Bahron Ansori. Beliau adalah Ketua Panitia Pembangunan Masjid Tahfiz Quran Nurul Bayan. Kemudian juga ada Ustadz Amr Abdul Aziz Amirullah, Mudir Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Bayan dari Majalengka. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mohon maaf nih, kita berbincang agak terlambat karena tadi ada perbaikan ya. Oke. Jadi sekarang pembangunan Masjid Tahfiz itu sudah sejauh mana? Kalau sampai hari ini, alhamdulillah kita sudah masuk tahap kedua. Jadi tahap pertama itu kita melakukan pengurugan, karena lokasi masjid kita ini sebelumnya itu adalah kolam, Mas. Jadi kolam ikan, empang lah ya, empang. Nah, ada yang mewakafkan dari situ, ada saudara muslim kita di sekitar situ yang mewakafkan lokasi. Berapa tersebut. ukurannya? Ukurannya sekitar 33 bata. Kalau di 15 kali 15 kali 15 lah gitu. Alhamdulillah pengurugan tahap pertama itu kita sampai 60 dump truck. Udah selesai, kemudian dilanjutkan pondasi. Kira-kira berjalan sekitar 15 sampai 17 hari. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah mulai pengecoran 3 tiang terakhir, tiang utama di dalam masjid. Murid-muridnya dari mana saja nih? Kalau untuk murid yang kita sampai hari ini ada di Tahfidz Quran kita di sana itu ada yang dari Jawa Tengah ya, dari Jawa Tengah itu tepatnya di Banjarnegara. Kemudian ada juga dari Garut, dari Majalengka Mukim sendiri. di sana ya? Mukim. Nah itu sempat tidurnya di mana? Kan masjidnya belum jadi di mana? Ada alhamdulillah ada asrama di situ. Ada asrama. Asramanya memang sudah terbangun, alhamdulillah sudah bisa menampung sekitar 60-an santriwati. Dan sekarang kita memang lagi proses untuk membangun masjidnya. Karena memang masjid yang lama itu sudah dibangun sejak tahun 85, Mas. Udah cukup tua. Gitu. Jadi udah bocor di mana-mana kalau hujan. Jadi harus diperbaiki ya. Betul. Oke, berapa jumlah murid-muridnya dan usia berapa mereka? Kalau jumlah hari ini sekitar 70-an ya. 70-an ya. Rata-rata usianya usia SMP, usia MTS ya. MTS dan juga ada yang usia aliyah. Oke, di sini juga ada ustadznya nih. Ustadz Amir Abdul Aziz Amirullah. Mudir dari Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Bayan ya? Nurul Bayan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana animo murid-murid ini terhadap pembelajaran Al-Quran ini?
Alhamdulillah, ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jazakumullah khairan katsiran pada Bapak Mas Tris yang sudah memberikan waktunya kami di sini untuk memaparkan sedikit latar belakang pondok kami yang ada di pelosok Majalengka. Alhamdulillah, pondok yang ada di Majalengka adalah pondok pesantren Tahfidz Al-Quran Nurul Bayan yang ada di Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Yang pondok pesantren ini ada di bawah Yayasan Al-Fatah. Alhamdulillah berdiri pada tahun 2014. Nah, semenjak itulah alhamdulillah kita pada awalnya membuka pondok pesantren ini belum berdiri dengan kokoh ya, artinya belum sempurna dalam masalah fasilitasnya. Tetapi karena kita bangun pondok pesantren ini yang ada di pelosok ini, karena waktu itu kami takut dengan kondisi generasi yang ada di kampung ya, yang tantangan zaman yang sudah luar biasa, apalagi sekarang alat komunikasi HP sudah masuk, tentunya para orang tua sangat cemas dengan kondisi anak-anak mereka. Alhamdulillah ketika waktu itu pas waktu Ramadan, kami bersama masyarakat di sekitar di kampung kami itu ya, berbincang-bincang ya, menginginkan perbaikan terhadap anak-anak mereka. Alhamdulillah kami mengusulkan bersama-sama membangun pondok pesantren Tahfidz Al-Quran ini. Pada mulanya pondok tahfidz ini hanya sekedar tempat singgah, artinya ada salah satu masyarakat yang mempersilahkan rumahnya untuk dipinjam untuk kami gunakan sebagai asrama. Jadi anak-anak itu masuk pergi ke sekolah dari asrama, pulang ke asrama. Jadi waktu ke rumah mereka hanya waktu makan saja. Nah, alhamdulillah tahun pertama berjalan, tahun kedua alhamdulillah sudah orang tuanya ada memiliki kepuasan karena ada perbaikan akhlak, ada perbaikan adab mereka terhadap orang tuanya. Perbaikan hafalan. Alhamdulillah, perbaikan hafalan juga, gitu kan, yang dirasakan oleh orang tua. Akhirnya pada tahun kedua sudah mulai ada yang menitipkan secara fokus, jadi menghafal fokus, jadi tidak sekolah. Ini berbayar tidak? Tidak berbayar. Tidak berbayar. Ya? Alhamdulillah, karena memang pada mulanya itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Orang tidak mampu di sekitar. Untuk seterusnya pun begitu, tidak berbayar ya, konsepnya seperti apa, Bang? Untuk sekarang, untuk tahun ini, karena memang jumlah santri yang sangat banyak dan kami juga ada keterbatasan di dalam hal itu, kemudian kami berikan patok infak sekemampuan mereka, sekemampuan orang tua, seikhlasnya. Gitu. Yang penting berjalan menghafal Al-Quran di sana, alhamdulillah. Baik, demikian tadi itu adalah Ustadz Amir Abdul Aziz Amirullah. Pendengar mohon disiapkan pulpen sama kertas, kami akan bacakan nomor HP yang bisa Anda hubungi, juga nomor rekening yang barangkali Anda berniat untuk berinfak karena di jalan Allah ini ya. Bagus sekali. Untuk nomor teleponnya kami akan bacakan, siapkan pulpen sama kertas ya, kami akan bacakan pelan-pelan. Nomornya 0813, kemudian 19, kemudian 51 9457. Kami ulangi lagi, 0813 19 51 9457 dengan Ustadz Bahrun ya. Kemudian untuk banknya, Bank BRI atas nama Masjid Nurul Bayan, nomornya 799 401 007 062 532 799 401 007 062 532. Ustadz mungkin bisa menerangkan kalau kita berinfak di hal seperti ini, apa fadilah yang bisa didapat dari Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ini bisa menjadi peluang bagi para pendengar semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, karena masjid ini merupakan masjid yang sehari-hari dipakai oleh para penghafal Al-Quran. Selain sebagai amal jariah yang mudah-mudahan akan senantiasa mengalir kepada para pendengar semuanya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Man bana masjidan lillahi," barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, kamafhasi qata, walaupun hanya sekedar sebesar lubang tempat burung bertelur, au asghar, atau lebih kecil dari itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banallahu baitan fil jannah. Allah akan membangunkan kelak surga, rumah di surga kelak. Artinya ini merupakan peluang besar bagi kaum muslimin dimanapun berada. Kami mengajak untuk sama-sama berkontribusi di dalam pembangunan masjid ini, karena masjid ini sangat dibutuhkan oleh para penghafal Al-Quran. Di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran hampir 24 jam kecuali waktu tidur mereka. Jadi mereka waktunya di masjid, dipusatkan di masjid kegiatannya. Baik, kami akan bacakan lagi nomor rekening yang mungkin Anda bisa berinfak ke sana. Silakan, banknya Bank BRI, nomornya 799, kemudian 401, kemudian 007, kemudian 062, kemudian terakhir 532. Jadi 799, 401, 007, 062, 532 atas nama Masjid Nurul Bayan. Demikian ya, atas namanya. Kemudian untuk kontak lebih lanjut lagi, Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai rumah tahfiz Nurul Bayan ini, adalah bisa menghubungi nomor telepon Ustadz Bahrun, nomornya 0813 19, kemudian 51, kemudian 94 57, 0813 19 51 94 57. Oke, nanti kami akan berbincang-bincang juga dengan orang tua murid ya, dari yang sudah di sini. Sekarang saya ingin tanya dulu, metode yang disampaikan kepada anak-anak agar mereka mudah menghafal apa, Ustaz? Alhamdulillah di sana memakai metode, memang metodenya sepertinya masih metode kita campur antara metode yang salafiyah, artinya menghafal manual, dengan metode yang modern. Artinya mereka ya menggunakan metode dengan berbagai metode tergantung kecocokan pada anaknya. Jadi karena untuk menghafal Al-Quran itu tidak bisa disamaratakan metodenya. Jadi ada yang cocok dengan metode 1 dan metode 2. Di antaranya ada yang pakai metode tutup buka, ada di antaranya ada yang pakai metode mereka menggunakan terjemahan, ya, dan di antaranya juga ada yang menggunakan pengulangan seperti itu. Mereka rata-rata sudah tahu huruf ya, sudah tahu. Alhamdulillah. Sudah tahu. Ya, sudah sampai saat jadi ini tidak buta sama sekali ya. Ya, betul. Sudah masuk ke hafalan. Sekarang santriwatinya ada 40 dan santrinya ada 30. Gitu, dan alhamdulillah kita sudah menyebarkan beberapa lulusannya yang sekarang banyak berkontribusi di pelosok-pelosok daerah. Di antaranya di Jambi, di Purbalingga, di pelosok Garut, alhamdulillah. Yang sudah disebar kemana-mana itu usia berapa mereka? Lulusan SMA. Lulusan SMA. Ya, terus apakah mereka juga hanya belajar tahfiz melulus saja? Apakah ada juga pelajaran umumnya diberikan? Alhamdulillah ada pelajaran sampingan, di antaranya persiapan seperti muqaddimah dari fikih dan sebagainya. Adapun umumnya kita ikutkan ke paket gitu. Oke, gimana harapannya Ketua Panitia ini terhadap rencana kita ini membangun masjid? Tentu kami sendiri berharap kepada kaum muslimin dimanapun berada, pendengar hasil, agar tentu bisa ikut sama-sama membangun rumah di surga ini, Mas ya. Amin. Dengan cara ya bisa ikut mendonasikan mungkin kelebihan sedikit rezeki yang Allah titipkan. Karena insya Allah masjid ini seperti tadi dijelaskan oleh Ustadz Amr, dibangun itu memang tujuan utamanya untuk menampung para penghafal Quran. Gitu. Okay. Baik, ya kita break dulu. Nanti setelah ini kita lanjutkan lagi. Kita akan
bincang-bincang juga dengan orang tua murid. Apa tuh istilahnya? Wali santri. Wali santri ya. Oke, kita break dulu. Kami mohon Mas Neza untuk memanggil wali santri kita, Mas Widi. Oke, kita break dulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali. Ahlan wa sahlan. Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Masih di acara Ahlan wa Sahlan, kami mengundang teman-teman yang berjuang di jalan Allah, yaitu mendirikan Masjid Tahfiz ya, Nurul Bayan di Majalengka. Lalu tadi kita sudah bincang-bincang dengan ketua panitianya di sini. Mudirnya masih ada. Kita juga ingin bincang-bincang dengan orang tua murid atau mudir dari Pondok Pesantren Tahfiz, itu bukan mudir ya, apa nama istilahnya? Wali santri. Wali santri Ustadz Widi. Assalamualaikum Ustadz Widi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mina Newsroom? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Biasanya didengar Masya Allah. Pak Widi ini di Jumat malam di acara Mina ya. Apa yang menyebabkan Pak Widi ini percaya menyekolahkan Jidan yang 12 tahun ini di sekolah Tahfiz ini? Ya, alhamdulillah putra saya yang pertama namanya Zinedine Zidane. Masya Kami Allah. percayakan untuk bisa mondok di pesantren di Majalengka di Nurul Bayan itu, Pak. Saya melihatnya begini. Jadi melihat situasi dan kondisi sekarang ini ya, di mana perkembangan semakin maju, perkembangan zaman. Tentunya anak-anak ini membutuhkan satu pondasi yang kuat. Nah, saya kepengen anak saya ini bisa mondoknya juga mondok yang salaf gitu Pak, mondok yang memang benar-benar mondok lah menurut saya gitu. Sehingga saya melihat pesantren Nurul Bayan ini representatif dan cukup mewakili untuk sebuah pesantren salaf yang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Saya kalau melihat anak saya itu ya namanya anak pertama, baru pertama mondok itu ya terenyuh gitu. Juga apalagi jauh dari ibu bapaknya. Tapi alhamdulillah kalau setiap kali ini saya udah 2 bulan belum jenguk nih Pak. Kangennya Karena kayak apa tuh? Aduh.
Tapi ya itu kalau saya harapannya kalau anak saya nelpon itu kan nangis gitu. Itu saya harapannya ya Allah semoga air mata anak saya ini bisa Zidane nangis tuh kalau betul, telepon. ya, seperti air hujan yang menumbuhkan. Kalau nangis sambil ngomong apa itu? Kalau nangis sambil ngomong apa? Kangen apa? Nggak bisa ngomong Pak, udah pokoknya nangis aja. Udah nggak ada kata-kata ya. Kata-katanya air mata itu, Masya Allah. Tapi saya lihat pesantren ini Masya Allah. Saya jadi ingat saya dulu juga pesantren. Memang jauh dari orang tua itu berat. Tapi justru dengan beratnya itu menumbuhkan kemandirian. Nah saya melihat pesantren Ubayan ini sebagai sebuah pesantren salaf yang memang mendidik anak santri untuk bisa mandiri. Bukan hanya sekedar ilmu hafalannya saja, tapi sebenarnya kan yang penting itu prakteknya. Nah di sana alhamdulillah anak saya bisa, kalau saya lihat di foto-fotonya tuh ngangkatin batu dari kali gitu kan, bisa apa masak sendiri. Masya Allah, itu saya bangga tuh Pak, bangga betul, Masya Allah anak saya tuh udah begitu. Nah Ustadz, nih kalau ada pendengar hasil ingin juga gabung di sini, bisa nggak? Bisa insya Allah, tapi dengan tentunya ada waktu dan pendaftaran yang ditentukan waktu. Oke, nanti akan insya Allah. Ditelepon aja ya. Kalau Anda ingin keterangan lebih lanjut, silakan hubungi nomor 0813 19 51 kemudian 94 57. Ustadz Bahron 0813 19 51 94 57. Pak Widi, ada nggak perubahan ketika dulu masuk dengan sekarang, perubahan dari segi hafalannya dan lain-lainnya? Saya karena masih lewat telepon ya Pak, saya melihat perubahannya gini. Kalau dulu tuh anak saya kalau ditelepon ngomong itu kan gue gue pada siapa ada temannya. Iya betul. Nah, tapi kalau sekarang akhi gitu. Itu saya denger itu aja udah seneng lah. Akhi Rehan, akhi siapa gitu. Ada lain ya. Terus kalau dulu kalau di telepon gitu kan hanya sekedarnya aja gitu. Gimana Abati? Manggil saya kan Abati gitu. Gimana? Tapi sekarang udah bisa basa-basi. Kabarnya bagaimana gitu. Adik-adik sudah sholat atau belum? Masya Allah. Nah, yang nilai-nilai seperti itu yang sebenarnya kita harapkan. Masya Allah. Jadi tidak hanya sekedar hafalan. Ya hafalan itu perlu memang. Tetapi nilai-nilai moral yang kebiasaan-kebiasaan akhlak itu yang sebenarnya kita harapkan dari sosok orang tua gitu. Ustadz Amar, jadwalnya dari pagi sampai siang sampai malam itu apa aja? Silakan. Alhamdulillah, jadi untuk kegiatan mereka memang hampir full 24 jam itu bersama Al-Quran. Subuh berjamaah. Mulai bangun dari jam 3 mereka. Jam 3 sudah mulai dibangun tahajud. Oh tahajud, Masya Allah. Jam 3, dingin-dingin kan di kampung jauh ya. Gitu, dalam kondisi yang seperti itu, di pelosok ya, di Majalengka itu, jadi mereka memang suasananya jauh dari mana-mana, gitu kan. Emang di desa banget ini ya? Di desa. Ya mungkin Ustadz Widi sudah ke sana, sudah melihat kondisinya seperti apa, jalannya ke sana gitu. Kalau dari Bandara Kertajati itu 3 jam. 3 jam. Alhamdulillah, jadi jam 3 sudah bangun, mereka siap-siap kamar mandi, kemudian melaksanakan sholat tahajud bersama. Sholat tahajudnya di mana? Kan belum ada masjid ya? Ini masjid ini yang kita bangun ini adalah masjid wakaf dari salah satu jamaah kita yang ada di depannya persis. Jadi masjid yang lama belum kita robohkan. Memang masjid yang lama ini kita dibangun ya oleh kakek nenek saya gitu pada tahun 85-an ya, 82 85. Jadi sudah lama gitu. Ya? Jadi udah mulai rapuh lah. Batu gitu. Apa kayu-kayu gitu? Banyak batunya apa kayu-kayu? Bata sama ya kayu-kayu juga. Jadi gitu. udah keropos ya. Keropos, dan itu masjidnya itu hanya ukuran 8 kali 9, jadi sangat kecil gitu, sehingga tidak menampung jamaah. Gitu paling ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya wakaf yang ada di samping ini, kita bangunkan yang lebih layak lagi 15 kali 15. Tapi justru dari kesederhanaan dan keterbatasan itu kadang suka menghasilkan malah unggulan-unggulan. Iya, alhamdulillah. Hafiz ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu ikhwan saja atau ada ukhtinya juga? Ya, ada ikhwan dan akhwatnya, ada ukhtinya. Ikhwan dan akhwat. Jadi kalau akhwatnya memang kita pertama kali memang dibangun untuk akhwatnya. Akhwatnya. Karena memang yang kami lihat
Yang perlu perbaikan adalah akhlak dari moral akhwatnya dulu, gitu kan. Yang ada kami membangun kampung kami ini untuk perbaikan moral perempuannya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada yang ikhwannya, sekarang sudah ada 30 orang. Alhamdulillah. Dan itu sudah dirasakan oleh para orang tua wali, alhamdulillah, dan sekarang ada di depan para pemirsa semuanya. Alhamdulillah. Oke, ini dari 08575977, mudah-mudahan cepat perbaikannya. Saya senang menimba ilmu dari Rasil. Semoga Allah selalu menebar berkah untuk keluarga Rasil. Amin. Dan untuk masjid yang akan dibangun ini. Amin. Ingin bertanya nih, Assalamualaikum Pak Amr. Mau tanya tentang ponses yang sedang online ini, berapa batas umur untuk calon santriwati? Untuk calon santriwati kita batas dari umur 12 tahun, artinya selesai SD, ya, tingkatan SD, ya, tamatan SD, dan paling besar maksimal 15 tahun tamatan SLTP. Seperti itu. Oke. Assalamualaikum, itu tempatnya di Majalengkanya di mana, daerah apa? Itu di Kampung Cinta Bakti, RT 003 RW 004, di Desa Mekarwangi, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum, apakah anak-anak di lingkungan situ juga ikut mengaji juga di sana? Nah, alhamdulillah ikut ya. Jadi memang ada yang artinya lebih kerennya, lebih familiarnya adalah santri kalong ya. Ada yang santri kalong, ada yang mukim. Gitu. Santri kalong tuh maksudnya artinya pulang dia, pulang pergi gitu kan. Jadi kalau dijumlahkan dengan santri kalong mungkin lebih dari 100 orang. Dan alhamdulillah dari desa-desa sekitar juga ikut bergabung dengan kita di sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus selain belajar tahfiz, apalagi yang diajarkan di sana? Ada bahasa Arab, kemudian ada ulum syar'inya. Seperti itu. Ustadz-ustadznya ada berapa orang dan dari mana? Ustadz-ustadznya untuk putri ada 6 orang, untuk ikhwannya ada 4 orang. Dari Al-Fatah tuh. Dari Al-Fatah, alumni Al-Fatah, dan alumni kita juga. Jadi kan dibangun tahun 2014. Alhamdulillah sudah menghasilkan hafidhah-hafidhahnya, dan kita berdayakan karena memang orang situ asli. Jadi kita berdayakan untuk membangun pesantren kita di situ. Ada yang tanya itu hari liburnya kapan? Kalau libur pulang apa tetap mondok di sana? Kalau libur tetap di sana, karena liburnya kita kasih hanya waktu Idul Fitri saja. Idul Fitri saja? Idul Fitri saja liburnya. Kayak Maulid Nabi nih hari Kamis libur nggak? Libur pas ini saja, pas momen itu aja. Tapi di sana mereka mengadakan kegiatan di sana. Seperti itu, insyaallah. Iya. Olahraganya juga ada ya? Olahraganya ada, alhamdulillah. Jadi bisa pulangnya itu pas Idul Fitri. Pas Idul Fitri saja. Idul Fitri. Sebelum Ramadan. Jadi Ramadan, momentum Idul Fitri. Pak, saya bantu jawab silakan. tadi, Pak. Iya, silakan. Jadi kalau untuk lokasi pesantrennya sebenarnya bisa dicari di Google Map. Saya dulu kalau ke sana cukup buka Google Map aja. Ketik pesantren Nurul Bayan gitu, insya Allah sudah bisa terdeteksi di Google Map. Nama pesantren Nurul Bayan. Nurul Bayan artinya apa? Cahaya penerangan atau cahaya apa? Nurul Bayan, cahaya penjelasan ya, artinya. Cahaya penjelasan. Memang sebenarnya dari ini itu diambil dari masjid nama. Jadi masjidnya memang ini sudah lama ya, dari tahun saya mungkin sebelum saya lahir di situ gitu ya. Jadi sudah dinamai Nurul Bayan gitu. Ya, untuk memakmurkan masjid inilah makanya dibangun pesantren ini. Untuk menambah pemakmuran masjid. Bisa diulang-ulangi apa fadilah yang kita dapat dari Allah kalau kita ikut berinfak di jalan ini? Nah, sekali lagi bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sangat banyak keutamaan di dalam membangun masjid ini. Apalagi ini merupakan masjid yang hampir 24 jam itu selalu makmur. Selalu makmur, dimakmurkan oleh para penghafal Al-Quran. Di setiap pojoknya ada penghafal Al-Quran yang baca Al-Quran di situ. Di setiap pojoknya ada mereka yang sedang belajar seperti itu. Dan sebagaimana Rasulullah SAW, barang siapa man bana masjidan walau kana kamafhasi qata, walaupun hanya sekadar selubang sekecil sebesar lubang tempat burung bertelur, au asghar, atau lebih kecil dari itu, kata Rasulullah, banallahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan surga kelak baginya.
Masya Allah. Oke, baik, kami akan bacakan lagi nomor rekening yang Anda bisa transfer ke sana untuk membantu pembangunan Masjid Nurul Bayan di Majalengka. Ini nomornya Bank BRI, nomornya 799, kemudian 401, kemudian 007, kemudian 062, kemudian 532. Jadi kami ulangi lagi, 799 401 007 062 532 atas nama Masjid Nurul Bayan. Atau nomor HP yang Anda bisa hubungi untuk bertanya lebih lanjut detailnya, silakan hubungi Ustadz Bahron, nomornya 0813 19 51 9457 0813 19 51 9457. Bisa digambarkan suasana desanya seperti apa? Apa di pinggir sungai apa gimana? Nah, alhamdulillah memang tempat kampung kami, artinya lokasi pondok pesantren kami ada di sekitaran sawah. Di Oh, perbukitan, jadi sejuk banget ya? sawah, sejuk sekali gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Jadi dan akses keluar ke jalan raya itu cukup jauh gitu. Artinya iya. Jadi pernah ada santri yang tidak betah, ya sudah keliling-keliling mau pulang itu balik lagi ke pesantren gitu. Karena tidak ada akses keluar. Oke. Alhamdulillah. Baik, itu sudah dibatasi oleh waktu. Sebentar lagi Baik, kita masuk Masya waktu Allah. zuhur. Sekali lagi silakan yang Anda ingin bertanya lebih lanjut tentang Masjid Nurul Bayan yang sedang dibangun ini, baru dindingnya saja tuh, baru tiang-tiangnya saja, dinding belum, lantai belum, atap juga belum. Silakan hubungi 0813 19 51 94 57 Ustadz Nurul Baharon. Terima kasih Pak Widi dan Ustadz Amr Abdul Aziz Amrullah. Mudah-mudahan segera terwujud ya. Amin, amin Amin, Allah. amin, ya. Amin. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Saya Muhammad Krishna, kemudian Neza, kemudian siapa namanya? Novi ya? Nawal. Nawal juga Anis Mualim ya. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.